أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan karunia Allah semata yang berupa hidayah dan taufiknya kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah baik lahir maupun batin, sehingga kita bisa menjalankan semua aktivitas kita seharian, termasuk beribadah kepada Allah baik yang mahdhah maupun ghairu mahdhah. Jamaah kaum muslimin, pada sholat maghrib malam ini kita lanjutkan dengan kajian himpunan putusan tarjih. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, untuk pertemuan yang sebelum ini, 2 pekan yang lalu itu sampai tentang sholat lail itu boleh duduk, termasuk boleh duduk campur berdiri. Ini kemarin semuanya dalilnya adalah hadis Aisyah bahwa Rasulullah itu kalau memulainya duduk, maka rukuknya juga dengan duduk. Maka mulai awal takbiratul ihram sambil duduk. Ini maksudnya adalah tidak ada uzur ya. Artinya orang yang normal, orang yang sehat biasa tidak ada uzur. Lah sholat malam itu boleh dengan duduk. Ada 2 cara. Yang pertama memulainya dengan duduk, sujudnya dengan duduk, sujud dengan duduk, dilanjut dengan sujud, dilanjut nanti rakaat keduanya duduk lagi, rukuknya sambil duduk, sujud lagi, kemudian diakhiri. Ini cara yang pertama. Kemudian yang kedua, dimulai dengan duduk, takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian iftitah, kemudian Al-Fatihah, kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran. Ma tayassara ma'aka minal Quran. Apa yang mudah untuk engkau dari Al-Quran. Lah itu sekira Nabi itu kurang 30 atau 40 ayat, Nabi kemudian berdiri. Kemudian melanjutkan 30 atau 40 ayat. Baru kemudian rukuk, kemudian i'tidal, sujud. Nanti rakaat kedua, habis bangun dari sujud kedua, itu duduk lagi. Duduk lagi berarti apa? Al-Fatihah, kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran. Nanti sekiranya sekitar kurang 30 atau 40 ayat, beliau berdiri melanjutkan. Selesai baru kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud, dan seterusnya. Itu cara yang kedua. Ini bukan ada uzur, akan tetapi orang yang normal. Panjenengan bayangkan, Nabi sekitar kurang 30 atau 40 ayat kemudian berdiri. Nah yang dibaca itu berapa ayat gitu loh ya. Berarti Nabi sholatnya lama, sholatnya panjang. Nah kalau yang dibaca surat Al-Baqarah berapa ratus ayat gitu ya. Atau surat-surat yang ratusan ayat. Maka sekitar kurang 30 atau 40 ayat beliau berdiri. Maka kalau menurut hadis Aisyah kemarin ada 2 cara ya. Semuanya dilakukan dengan duduk. Ini tanpa uzur ya, orang yang sehat ya. Jadi yang pertama adalah memulainya dengan duduk, selanjutnya juga dengan duduk. Rakaat kedua pun juga duduk.
Rukuknya sambil duduk membungkukkan sedikit. Cara yang kedua adalah memulainya dengan duduk. Kemudian nanti dilanjut ketika sekitar kurang 30 atau 40 ayat berdiri. Terus dilanjut. Rakaat kedua sama juga seperti itu. Nah kemudian jamaah kaum muslimin, apabila sholat tatawwu itu, ini babnya kan masih sholat tatawwu ya. Apabila sholat tatawwu itu dengan berjamaah, jadi sholat lail berjamaah. Kan dalilnya jelas kemarin ya, bahwa Nabi dengan anak muda itu ya, yang nginap Ibnu Umar itu ya, itu Nabi kemudian meletakkan Ibnu Umar di kanannya. Maka artinya apa? Jamaah. Jadi sholat lail boleh berjamaah. Kalau sholat lail ini berjamaah, maka ngikuti imam. Jadi kalau imamnya duduk, ya harus duduk. Kalau imamnya berdiri, ya harus berdiri. Jadi nggak boleh misalnya, kan boleh sholat lail itu duduk, imamnya berdiri, kemudian makmumnya duduk, itu nggak boleh. Sebaliknya imamnya duduk, makmumnya berdiri, juga tidak boleh. Termasuk sholat fardu. Sholat fardu kebetulan imamnya itu ada uzur, kemudian imamnya sambil duduk. Semua jamaahnya yang normal harus ikut duduk. Iya, orang jamaahnya yang normal nggak boleh kemudian berdiri semuanya, imamnya duduk, nggak boleh. Dalilnya jelas ya, bahwa al-imamu ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Fa'idza kabbara fakabbiru dan seterusnya itu, apabila imam duduk ya duduk, apabila imam berdiri ya berdiri dan seterusnya. Itu yang sudah kita bahas. Untuk malam ini kita lanjutkan tentang jahar dan sirnya atau keras dan lirihnya bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam sholat tatawwu, sholat lail yang dalam hal ini. Ini nanti untuk yang bawa kitab itu di halaman 321 matannya ini, kemudian nanti dalilnya di halaman 328. Dikit-dikit aja ini nanti untuk 7 dan 9 ini kita selesaikan dulu, dalil ke-7 dan 9. Baru nanti masuk yang sholat tatawwu, tahiyatul masjid. Walaka fil laili an tajharo bil qiraati aw tusirraha, yang artinya dan engkau boleh dalam sholat malam itu menjaharkan qiraah atau mengeraskan bacaan, aw tusirraha atau melirihkan. Wa yahsunu bikal wasat, dan lebih bagus apabila tengah-tengah. Artinya tidak keras juga tidak lirih. Ini dalil ke-8. Wa idza aradtal maktubata ba'da inqidaiha awil aksa fafsil bainahuma bil kalami awil khuruji binahwi al-intiqal, yang artinya begini, dan apabila engkau menghendaki al-maktubata, artinya sholat wajib, ba'da inqidaiha, selesai sholat sunnah tadi itu, awil aksa atau sebaliknya, selesai sholat fardu kemudian sholat sunnah, fafsil bainahuma bil kalam, maka pisahkanlah antara kedua sholat itu dengan kalam, dengan berbicara, wal khuruj atau dengan keluar, semisal binahwi al-intiqal, semisal pindah tempat. Jadi kalau sholat fardu kemudian sholat sunnah itu tidak boleh langsung berdiri digabung. Atau sebaliknya, sholat sunnah kemudian sholat fardu itu tidak boleh langsung digabung. Tapi kalau bisa itu diselingi dengan pembicaraan atau dengan pindah tempat. Coba dua ini kita bacakan dalilnya ya.
Li hadithi Aisyah annaha su'ilat kaifa kanat qira'atun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil lail faqalat kullu dzalika qad kana yaf'alu rubbama asarra wa rubbama jahara. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh 5 ahli hadis. Ini alasannya karena hadis Aisyah bahwa sesungguhnya annaha su'ilan, bahwa sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha telah ditanya kaifa kanat qiraatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil lail, bagaimana qiraahnya Nabi, bacaannya Nabi ketika sholat malam. Maka Aisyah menjawab, faqalat, beliau menjawab, kullu dzalika qad kana yaf'alu, semuanya dikerjakan yang mana saja. Rubbama asarra wa rubbama jaharu. Kadang-kadang beliau bacaannya itu lirih, tapi kadang-kadang bacaannya beliau itu jahar atau keras. Diriwayatkan oleh 5 ahli hadis. Walima rawahu Abu Dawud an Abi Hurairah annahu qala kanat qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil laili yarfa'u tauran wa yakhfidu tauran. Wa liqaulihi ta'ala wala tajhar bi sholatika wala tukhafits biha wabtaghi baina dzalika sabila. Yang artinya sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah bahwa sesungguhnya dia mengatakan kanat qiraatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, qiraatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bil laili, waktu sholat malam, yarfa'u tauran wa yakhfidu tauran, ya, kadang-kadang itu ya keras, kadang-kadang tidak keras. Wa liqaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wala tajhar bi sholatika, jangan engkau teriakkan sholatmu. Ini termasuk sholat itu artinya doa, ya. Jangan engkau teriakkan sholatmu, wala tukhafits biha, dan jangan kamu lirihkan. Ini maksudnya jangan seperti orang berbisik, ya. Wabtaghi baina dzalika sabila, maka ambillah jalan yang tengah. Maksudnya begini jamaah kaum muslimin, bahwa kalau sholat lail itu sendirian di rumah itu boleh dikeraskan. Boleh dikeraskan. Kemudian larangannya di sini tidak boleh diteriakkan. Berarti tidak boleh terlalu keras, tapi juga jangan terlalu lirih seperti orang berbisik. Maka yang dianjurkan di sini adalah wabtaghi baina dzalika sabila, diambil yang tengah-tengah. Jadi kalau sholat malam ngeten, ini yang nggak boleh. Ini seperti orang berbisik. Ya, jadi misalnya nah ini tidak boleh, ya. Atau dikeraskan. Maka yang paling baik itu adalah tengah-tengah. Jadi contohnya begini, sholat itu di rumah, ya, itu kalau bisa hanya didengar oleh satu kamar, didengar oleh satu kamar. Itu kalau pelaksanaannya itu di kamar, ya. Misalnya kalau diteriakkan nggak boleh, tapi seperti berbisik juga tidak boleh. Artinya beda loh, ya. Ini kan berbisik, ya. Tapi begini, idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Itu sendirian Nabi, ya. Tapi kalau ada jamaahnya ya lebih keras lagi. Artinya sholat sendiri.
idza samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika kadhan famulaqih. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا, dan seterusnya. Ini tidak keras juga tidak berbisik. Jadi menghindari apa? Menghindari seperti orang berbisik. Karena Allah itu tidak tuli. Jadi tidak boleh ngewes tadi itu ya. Itu berbisik namanya. Tapi dikeluarkan saja. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, dan seterusnya. Ya, tidak usah terlalu teriak. Ya. Ini yang dimaksud dengan wabtaghi baina dzalika sabila. Ini surah Al-Isra ayat 110. Wali hadits Ibnu Abbasin qala kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qadri ma yasma'uhu man fil hujrati wa huwa fil bait, rawahu Abu Dawud. Yang artinya begini, sebagaimana hadis Ibnu Abbas, dia berkata kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qadri ma yasma'uhu man fil hujrah wa huwa fil bait. Jadi Ibnu Abbas itu mengatakan bahwa bacaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu sholat malam maksudnya ini adalah sekedar didengar oleh man fil hujrati, oleh orang yang ada dalam kamar, dalam satu kamar. Wa huwa fil bait, sedangkan beliau di dalam rumah. Ini kan sholat tatawuk itu kan sebaiknya di rumah. Jadi jamaah kaum muslimin, untuk bacaannya itu sebaik mungkin adalah antara jahar dan antara lirih. Kalau lirih tidak boleh membisik. Jadi lafadznya dikeluarkan. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ini lafadznya dikeluarkan. Artinya menghindari apa? Menghindari berbisik. Menghindari berbisik. Itu ada larangannya, ada hadis itu ya. Jadi tidak boleh sholat atau berdoa itu ngewes gitu ya, berbisik. Nah itu kan ngewes ya, apa itu berbisik. Artinya tidak boleh seperti orang berbisik. Jadi lafadznya dikeluarkan, lirih ya. Tapi yang baik adalah tengah-tengah antara keras dengan lirih. Artinya ya biasa saja dikeluarkan lafadznya itu ya. Tapi kalau sholatnya bersama, artinya seperti di masjid begini, itu tidak boleh dikeraskan karena nanti akan mengganggu yang lain, juga sholat. Kemudian yang dalil berikutnya yang ke-9 tadi itu tentang pindahnya sholat tadi ya. Li hadithi Umar bin Atha ibni Abil Huwar anna Nafi' abna Jubairin arsalahu ila Sa'ibi ibni ukhti Namir yas'aluhu an syai'in ra'ahu minhu Muawiyata fi sholati faqala na'am shallaitu ma'ahu al-jumu'ah fil maqsurah falamma sallama al-imamu kumtu fi maqami fasallaitu falamma dakhala arsala ilayya faqala la ta'ud lima fa'alta idza shallaital jumu'ata fala tasilha bi sholatin hatta tatakallama au tahruja fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona bidzalika Allah
nusila sholatan bi sholatin hatta tatakallama au takhruja, rawahu Muslim. Yang artinya begini, lantaran hadis Umar ibnu Atha bin Abu Huwair bahwa Nafi' bin Jubair pernah menyuruhnya pergi kepada Sa'ib bin Ukhti Namir untuk menanyakan tentang sesuatu yang pernah ia lakukan di dalam sholat yang mendapat perhatian Muawiyah. Muawiyah itu sahabat ya. Muawiyah itu adalah yang kemudian mengganti Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian ibu kotanya dipindahkan ke Damaskus. Jadi 4 khalifah itu sampai Ali bin Abi Thalib, pusat ibu kotanya adalah di Madinah. Nah kemudian begitu selesai Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya kita nafikan cerita-cerita tentang prosesnya ya. Pokoknya penggantinya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu ibu kota dipindahkan ke Damaskus. Nah berarti siapa Muawiyah itu? Masih sahabat ya. Ia menjawab, memang aku pernah sholat Jum'ah bersama Muawiyah di dalam kerapia, ini sebangsa musola begitulah ya ini. Setelah imam selesai sholat membaca salam, aku lalu berdiri di tempatku dan aku sholat. Maka setelah kembali, artinya setelah selesai ya, dia menyuruh aku datang kepadanya dan berpesan, janganlah engkau mengulangi perbuatanmu itu. Artinya apa? Selesai sholat Jum'ah langsung berdiri sholat sunnah. Ini tidak boleh ya. Janganlah engkau mengulangi perbuatanmu. Apabila engkau sholat Jum'ah, janganlah langsung engkau ikuti dengan sholat lain sebelum engkau berbicara atau keluar. Maksudnya bisa pindah tempat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita melakukan demikian, ialah agar kita tidak langsung menyambung antar sholat dengan sholat lain sebelum kita berbicara atau keluar. Rawahu Muslim. Jadi jamaah kaum muslimin, ini yang dimaksud adalah antara sholat fardu dengan sholat sunnah, atau yang sebaliknya, sholat sunnah kemudian sholat fardu. Nggak boleh disambung, tapi harus ada antara. Nah, kalau yang sholatnya semacam ya disambung. Misalnya sholat tarawih kan ya disambung ya terus. Tapi nanti mau sholat witir itu ada antara. Ya. Maka jamaah kaum muslimin, kalau dalam hadis riwayat Aisyah kan sholat lailnya Nabi itu kan 4-4-3. 4-4-3 itu ada yang memahami yang 4 betul, 1 salam, kemudian istirahat, kemudian 4 yang memahami letter lek ya 4 rakaat 1 salam, kemudian istirahat. Nah, ada antara. Setelah itu kemudian 3 rakaat sholat witir. Jadi tidak nyambung. Selain sholat tarwih kemudian langsung sholat witir, tidak begitu, tapi ada antara. Bagaimana kalau sholatnya itu semacam, kemudian artinya semacam itu sama-sama wajibnya tapi disambung, nah itu nyambung. Contohnya adalah sholat zuhur kemudian dijamak dengan sholat asar, kalau itu nyambung ya. Tapi diantarai dengan iqomah. Jadi mengerjakan sholat zuhur dulu 2 rakaat, kemudian ada yang iqomah. Jadi iqomahnya 2 kali. Jadi kalau sholat jamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, itu iqomahnya dua kali. Azannya 1 kali. Jadi azannya 1 kali, iqomahnya 2 kali.
Jadi kalau misalnya jamaah kaum muslimin, tapi ini agak kontroversi ya, ada beberapa pendapat, ini hanya contoh saja. Orang itu ikut jamaah sholat Jum'ah, tapi dia musafir, maka dia kemudian menyambungnya dengan sholat asar. Itu bagi yang berpendapat bahwa ada jamaah, karena apa? Zaman Nabi kan nggak pernah menjamak itu sholat Jumat dengan sholat asar. Maka kemudian jadi kontroversi, boleh apa enggak sholat Jumat itu dijamak dengan sholat asar. Bagi yang membolehkan, selesai salam sholat Jumatnya langsung berdiri untuk sholat asar, karena sama-sama sholat wajib. Bagi yang tidak boleh, berarti ya sholat sholat Jumat selesai, kemudian nunggu nanti waktu asar ya sholat asar, karena tidak boleh dijamak antara Jumat dan asar. Tapi yang kuat yang mana nanti perlu dikaji. Ya. Kalau menurut saya, meskipun pada zaman Nabi itu tidak pernah, ya, tapi sebetulnya sholat Jumat itu kan ya penggantinya sholat zuhur. Ya, maka kalau mau menjamak menurut saya ya boleh. Boleh ya. Tapi bagi yang menidak boleh kan ya silahkan. Namanya fikih itu kan ya pemahaman kan gitu ya. Namanya fikih itu pemahaman. Jadi di antara ulama ada beda pendapat, ada yang membolehkan. Ini saya tidak berbicara pro kontra adanya jamak Jumat sama asar, tidak. Akan tetapi kalau itu dijamak berarti ya terus nyambung ya. Ya tentu meskipun sendiri pakai iqomah meskipun sendiri. Jadi disunahkan jamaah kaum muslimin sholat itu meskipun sendiri itu pakai iqomah. Nah apalagi dua orang kan gitu ya, apalagi dua orang ya pakai iqomah. Iqomahnya 2 kali kalau itu sholat jamaah. Kemudian berikutnya ini selesai untuk sholat sunnah lail tentang bacaannya, tentang keras liriknya dan larangan untuk menyambungnya dengan sholat wajib. Jadi misalnya waktu subuh panjenengan sholat fajar. Sholat fajar itu sholat qobliyah subuh, baru salam langsung berdiri sholat subuh. Nah, itu tidak boleh ya. Tidak, sebaiknya harus ada antara. Demikian juga sholat Isya, nanti kemudian mau sholat ba'diyah itu kalau bisa ya, tapi kan sudah diselingi dengan zikir ya, itu sudah ada sela pembicaraan berarti kan zikir. Tapi sebisa mungkin tempatnya juga pindah. Tapi kalau terpaksa karena masih rapatnya jamaah juga nggak apa-apa, tapi kan sudah diantarai dengan zikir, tidak masalah kan itu ya. Yang penting ada 2 macam. Kalau ndak ada sela pembicaraan berupa zikir dan sebagainya, atau pindah tempat itu. Jadi kalau sholat qobliyah ya berarti sebaiknya zikir dulu. Ya zikirnya yang umum saja. Istighfar 3 kali. Kemudian tahlil 1 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1 saja. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jad. Habis itu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian ayat kursi. Kemudian kul 3 itu. Ya, udah selesai. Mau yang ringkas boleh. Nah, itu. Artinya kan tidak harus semuanya itu ya. Mau berdoa boleh. Lah zikir tadi apa? Bukan doa. Coba Allahumma antas salam kan doa. Kok dikatakan Nabi jarang berdoa selesai sholat fardu? Tidak, bukan Nabi bukan jarang doa. Artinya, lah kalau Allahumma antas salam kan doa juga.
Khusus tadi untuk tahlil ya, saya katakan tadi kan tahlil 1 kali ya. Kecuali ba'da sholat maghrib sama ba'da sholat subuh, tahlilnya 10 kali. Ba'da sholat subuh sama ba'da sholat maghrib. Yang lainnya 1 kali saja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali kalau sesudah sholat maghrib dan sesudah sholat subuh. Yang lainnya cukup 1 kali. Kita lanjutkan dengan sholat tahiyatul masjid. Masih ada waktu ya. Idza dakhaltal masjida fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa qul Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Ini yang dalil yang ke-10. Wala tajlis hatta tusalliya raq'ataini haqqal masjidi walau kana dzalika asna'a khutbatil imami yaumal jumu'ah thumma qul 'inda khurujika minhu Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ini dalilnya. Li hadithi Abi Humaidin an Abi Usaidin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yaqul Allahumma iftahli abwaaba rahmatik wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wan Nasa'i. Yang artinya karena hadis Abu Humaid dan Abu Usaid, namanya mirip ya, Abu Humaid dan Abu Usaid, yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang masuk masjid hendaklah membaca sholawat kepada Nabi SAW, lalu berdoalah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Dan bila ia keluar hendaklah membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kalau diterjemahkan Allahumma ya Allah iftahli, bukakanlah untukku abwaaba rahmatika, pintu-pintu rahmatmu. Kalau diterjemahkan ya. Jadi doa itu kalau tahu terjemahnya lebih khusyuk ya. Ya, supaya banyak sholawat. Ketika masuk masjid, Allahumma sholli ala Muhammad. Udah paling sederhana ya. Langsung Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah bukakanlah untukku. Abwaaba itu jamak dari babun. Abwaab pintu-pintu. Rahmatika rahmatmu. Nanti keluar Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, inni as'aluka, sungguh aku mohon kepadamu min fadlik, karunia-karuniamu. Jadi ketika masuk mohon rahmat, ketika keluar mohon karunia. Aisyah pernah mengatakan bahwa Nabi senantiasa kullu itu setiap ya, memulai pekerjaannya itu mendahulukan yang kanan, termasuk pakai sandal itu didahulukan yang kanan. Tapi apa setiap, kalau kata-kata setiap itu memang seluruhnya? Tidak. Ada perkecualian. Kalau keluar masjid tidak didahulukan kanan, didahulukan kaki kiri. Masuk WC tidak mendahulukan kaki kanan, tapi kaki kiri. Padahal Aisyah mengatakan Nabi itu setiap pekerjaannya didahului mulai dari yang kanan. Ya, termasuk kalau pakai sandal itu pakai kaki kanan yang didulukan. Jamaah kaum muslimin, begini nih ya, kalau panjenengan niatnya adalah ittiba Rasul ya. Jadi bukan ngawur ya, keluar dari masjid kaki kiri dulu, kemudian ketika pakai sandal pakai kanan dulu. Itu panjenengan niat ittiba, sudah ibadah panjenengan. Sudah ibadah. Tapi kalau tanpa ada pikiran apapun, keluar masjid sak sangger,
mbuh kanan mbuh kiri sing metu dhisik, pakai sandal sak enake nggawa kiwa dhisik, berarti tidak ada nilai ibadah. Tapi kalau panjenengan itu ittiba Rasul ini, keluar masjid kaki kiri, tapi kalau masuknya kaki kanan. Jadi Nabi itu setiap memulai pekerjaannya itu pakai yang kanan, tangan ya kanan, kaki juga kanan. Tapi ternyata kata-kata setiap itu tidak mesti semuanya, ada perkecualian itu ya. Jadi doanya adalah seperti itu ya. Kemudian ini adalah rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa ghairuhum bi asanida sahihatin, dan selainnya, berarti banyak ini perawinya dengan sanad-sanad yang sahihah. Kemudian yang 11, li hadithi Abi Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadakumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini, dan seterusnya nanti ya. Waktu kita sudah sampaikan, waktu Nabi khutbah tetap disuruh sholat 2 rakaat ini ya. Idza dakhala ahadukumul masjida, apabila salah satu di antara kamu sekalian itu memasuki masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalliya rak'ataini, sehingga dia itu sholat 2 rakaat. Jamaah kaum muslimin, tapi ini harus diperhatikan kapan panjenengan masuk masjid. Kalau panjenengan masuk masjidnya itu sebelum adzan, panjenengan masuk itu adalah sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau panjenengan masuknya itu sesudah adzan dan maghrib itu waktunya singkat, yang penting larangannya Nabi itu fala tajlis tadi ya, fala yajlis hatta yusalliya rak'atain. Jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Maka ketika itu salatnya panjenengan jangan 2 kali. Kalau sudah adzan maghrib, pertama sholat ya tahiyatul masjid, kedua sholat qobliyah maghrib, nggak perlu. Sholat 2 rakaat saja itu sudah memenuhi fala yajlis. Janganlah kamu langsung duduk. Sholatnya 2 rakaat itu apa? Panjenengan niati rangkep. Yang pertama itu artinya ya tahiyatul masjid, sama sekalian sholat qobliyah qobliyah maghrib. Meskipun qobliyah maghrib itu tidak muakkad ya, atau baina kulli adzanaini sholatun. Setiap antara 2 adzan itu ada sholat. Antara 2 adzan itu artinya antara adzan dan iqamah. Jadi habis adzan panjenengan sholat 2 rakaat. Bisa-bisa bukan qobliyah. Kenapa? Qobliyah sebelum maghrib itu kan tidak muakkad. Nabi hanya mengatakan kalau kamu mau, insyita, kan begitu ya. Maka bisa panjenengan utamakan tahiyatul masjid atau sholat 2 rakaat antara 2 adzan, baina adzanaini ya. Baina kulli adzanaini sholatun. Berarti mutlakan ini setiap antara 2 adzan itu ada sholat. Ada yang mengatakan, apa itu sebelum isya kok sholat? Enggak muakkad itu qobliyah isya itu. Jangan mengira itu mesti sholat qobliyah isya. Itu loh sholat antara 2 adzan. Begitu ya. Jadi kita kalau melihat orang melakukan suatu amal itu jangan segera kita menyalahkan atau segera kita suudzon. Ini nggak ngerti. Ya. Misalnya seperti itu. Ya. Wong pernah kok sholat fajar di kodok sesudah sholat subuh, karena tiap hari dia tidak pernah meninggalkan sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh. Saat itu dia terpaksa tidak sholat fajar, habis sholat subuh kodok. Ada itu ya.
Demikian jamaah kaum muslimin, kita sampai sholat tahiyatul masjid. Nanti insya Allah lanjutannya adalah ini sholat yang mengiringi apa? Sholat wajib itu sholat rawatib. Berapa saja macam rokaatnya. Ada yang 4 rokaat, ada yang 2 rokaat dan seterusnya. Kita tutup kajian kita pada malam ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada kekhilafan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.